Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Damai di hati. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Pemirsa terkasih yang ada di Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, Voice Note, Telegram, dan di WhatsApp. Halo, apa kabar semuanya hari yang baru ini? Saya percaya semua kita hidup dalam rahmat Tuhan yang melimpah-limpah. Kebajikan dan kemurahan Tuhan saja yang boleh senantiasa hadir dan kita lewati bersama Roh Kudus yang manis. Halo semuanya, senang sekali hari ini bisa kembali melayani, menyapa, mendoakan, dan membagikan sabda firman Tuhan, membacakan surat Tuhan Yesus kepada saudara-saudara sekalian. Mari Bapak Ibu terkasih, kami hadir saat ini untuk membawa pujian bagi Tuhan, membagi firman Tuhan, dan mendoakan Bapak Ibu terkasih. Saya percaya doa kesembuhan ini menjadi berkat banyak kesehatan untuk orang-orang sedang lemah dan merindukan namanya kesembuhan ilahi. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Segala kemuliaan bagi Tuhan di tempatnya maha tinggi, dan bagi pemirsa sekalian, ini pujian yang hadir tentang keintiman dengan Tuhan, dan kiranya saudara-saudara semuanya bisa mendapatkan apa yang kita rindukan dan doakan. Tuhan selalu menolong setiap kita. Mari Bapak Ibu sekalian yang merindukan pertolongan Tuhan, siapkan hatimu untuk mengalami pertolongannya, dan juga siapkan hati untuk menerima sabda firman-Nya. Tuhan Yesus, kami buka hati saat ini untuk siap mendengar sabda firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena pertolongan kami datang daripada-Mu. Terpujilah Tuhan Yesus selama-lamanya. Tolong-Mu, Yesus menyembuhkanku. Yesus sembuhkanmu, percayalah. Percayalah. Yesus menyembuhkanku. Yesus sembuhkanmu. Aku percaya. Aku percaya. Katakan aku percaya, aku percaya. Yesus menyembuhkanku.
Yesus sembuhkanmu. Mana kata-katanya? Aku percaya, aku percaya, oh, aku percaya. Aku percaya. Puji Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bapak Ibu udah percaya, kasih Tuhan boleh mengalir, menjamah kita sekalian. Amin. Yuk kita sama-sama mendengarkan sabda firman Tuhan di mana Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya mau membaca satu perikop ya. Dalam satu perikop Injil ini ada dua kisah kesembuhan yang akan memberkati kita sekalian. Juga saya akan sertai dengan kesaksian bagaimana saya kemarin menerima langsung dari Ketua Umum PSBI, yaitu saya sebut namanya Bapak Dr. Effendi Muarasakti Simbolon Horas, ya, menyaksikan karya Tuhan lewat doa-doa ini. Baik, silakan Bapak Ibu ketik rame-rame di kolom komentar ayat firman Tuhan yang akan saya bacakan. Terambil dari Markus pasal 5 ayat 21 sampai 42 ya. Cukup panjang ya. Saya akan bacakan menjadi berkat bagi Bapak Ibu pemirsa sekalian. Markus pasal 5 ayat 21 sampai 42. Setelah Bapak Ibu ketik, saya minta tolong disiarkan. Saya minta tolong dibagikan supaya Injil, kabar kesembuhan, kabar Yesus Kristus, damai sejahtera, sukacita boleh semakin banyak orang yang mendapatkannya, menerimanya, dan oleh kemurahan Tuhan boleh mengakui Tuhan Yesus sebagai juru selamat di dalam kehidupan mereka. Yang percaya, dibenarkan, diampuni, diselamatkan, dan tidak mustahil menerima kesembuhan ilahi. Baik, setelah Bapak Ibu share, sebar, sekali lagi saya men-spill ya, sore ini dalam berkat Tuhan, Pastor Andy akan hadir di kota Samarinda. Detailnya bisa lihat di thumbnail YouTube di live ini. Markus pasal 5 ya, 21 sampai 42 ada tertulis. Di sini perikopnya Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Jadi saudara, Injil yang saya akan baca ini kisah nyata dan saya pun dalam pelayanan menyaksikan bagaimana ada anak-anak yang dipulihkan, disembuhkan oleh kuasa Tuhan. Dan juga di situ akan kita baca bagaimana ada seorang perempuan yang sudah mengalami pendarahan 12 tahun lamanya. Masih bisa disembuhkan. Artinya apa? Saya opening dengan kata ini. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Selamat mendengarkan sabda firman-Nya yang saya bacakan dari Markus 5 21 sampai 42. Ada tertulis. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus,
tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit." Kasihan. Ya, orang tua mana yang tidak panik, sedih, susah kalau anaknya sedang sakit? Bahkan dikatakan hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Selamat dan sembuh. Ayat 24. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Ayat 25. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobatin oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Kasihan. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Tampil dan tersungkur depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ada sesuatu yang menarik di sini. Perempuan itu dipanggil "Hai anakku." Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, Tuhan menganggap, menyebut, memperlakukan kita, siapapun Anda, sebagai anak-anaknya. Saya bersyukur kalau Tuhan banyak beri kepada kami anak-anak rohani, karena itu juga adalah bagian daripada kasih sayang, cinta kasih Tuhan kepada manusia, memanggil termasuk orang sakit, orang berdosa sebagai anak. Ya, puji Tuhan. Ayat 35. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata. Jadi yang pertama kisahnya tadi terpotong, dimasukkan kisah perempuan yang disembuhkan dari pendarahan ini. Setelah itu dilanjut lagi kisah yang tadi tentang anak kepala rumah ibadat yang namanya Yairus itu, dilanjut kisahnya di sini. Ya. Saya baca 35 ulang. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata.
Yang tadi anaknya sakit keras toh, hampir mati toh, di ayat ini dikatakan anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Jadi rupanya Tuhan mau ke sana tapi terhalang oleh satu kejadian, bertemu perempuan pendarahan ini, disembuhkan. Tujuannya mau datang menyembuhkan, mendoakan, menumpangkan tangan kepada anak yang sakit keras. Jadi terhold sementara karena melayani perempuan yang sakit ini, atau karena begitu banyak desakan orang-orang yang mau ketemu Yesus. Alhasil apa? Anak itu meninggal. Tetapi ayat 36, Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat itu, luar biasa, jangan takut, percaya saja. Sepertinya terhold toh, sepertinya terlambat. Tuhan bilang jangan takut, percaya saja. Tuhan mengasihi setiap orang, termasuk anaknya yang dikatakan tadi perempuan itu, hai anak, besarlah imanmu. Imanmu menyelamatkan engkau. Lalu ketika ketemu dengan orang tua anak ini dan orang-orang yang kasih tahu sudah mati, Yesus berkata, jangan takut, percaya saja. Saya meminta Bapak Ibu pemirsa, kalau saudara bersedia, ketik rame-rame, penuhi kolom komentar, penuhi status Anda di story WA, penuhi di walls media sosial Anda, kata ini. Jangan takut, nama Anda, lalu sambung, percaya saja. Misalnya contoh, jangan takut Andi Simon, percaya saja, titik. Saudara-saudara akan mendapat energi dari keimanan Anda, dari apa yang kita baca firman Tuhan. Karena ketika kita berani mengucapkan, menulis, mendeklar, maka kekuatan dari sang firman itu boleh bangkit dalam setiap kita. Jangan takut, nama Anda, percaya saja. Banyak di antara Anda ketika mulai memperkatakan, mengketik tulisan ini dengan iman, tiba-tiba sekujur badan Anda bergetar, merinding, hati Anda melompat-lompat girang. Sesuatu yang positif sedang terbangkitkan dalam Anda. Jangan takut, nama Anda, percaya saja. Silakan saudara setelah ketik apa yang engkau rasakan, sesuatu pengalaman rohani, sensasi apa, bisa kasih di kolom komentar. Saya lanjut baca 37. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Ya, jangan takut, nama Anda percaya saja, nggak usah ribut, nggak usah baper, nggak usah menangis, nggak usah cengeng. Hapuslah air matamu, Yesus hidup selama-lamanya. Dia berkata, anak ini tidak mati, tetapi tidur.
Bagi kita manusia, mati, meninggal. Tapi bagi Yesus, yang mati dianggap sedang tidur. Artinya, Yesus sanggup membangkitkan. Yesus membangkitkan orang mati sama hal semudah membangunkan orang tidur. Jadi kalau mati saja dibilang tidur, kalau hari ini ada di antara saudara-saudara yang sedang sakit, Yesus berkata, bangkitlah, bangunlah, jangan malas. Karena kalau yang mati saja Yesus bilang tidur, artinya yang sakit Yesus berkata, bangunlah, bangkitlah, jangan malas. Semangat yang patah mengeringkan tulang, tetapi hati yang gembira adalah obat yang paling manjur. Bergembiralah, bersemangatlah, bangunlah, angkatlah tilammu, tinggalkan ranjang pesakitanmu, dan mulailah hidup dalam mujizat Tuhan. Yesus hidup selama-lamanya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tercatat di Injil Lukas 1 ayat 37 dan dikatakan di dalam Markus 9 ayat 23, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Siapa yang percaya kepada firman Tuhan Yesus, kuasa Tuhan terjadi. Bagi mereka yang percaya, tidak ada yang mustahil. Tercatat Markus pasal 9 ayat yang ke-23. Anak ini tidak mati tetapi tidur. Ayat 40, apa yang terjadi? Tetapi mereka mentertawakan dia. Selalu ada orang tidak percaya di dalam perkumpulan orang percaya. Dan itu terjadi. Mereka tertawakan dia, tapi lihat sikap Tuhan kepada orang yang mentertawakan kuasanya. Apa yang dibuatnya? Diusirnya. Bible mencatat, maka diusirnya semua orang itu. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Yesus tidak butuh orang yang tidak percaya. Yesus juga tidak membutuhkan perkumpulan orang banyak untuk menyatakan mujizatnya. 1-2 orang percaya dalam namanya, dia hadir. 2-3 orang berdoa, meminta apa saja, Bapa di surga mengabulkannya. Bagi orang tidak percaya, forget it, lupakan, skip. Bahkan Yesus tegas, usir. Yesus tidak membutuhkan orang yang tidak percaya. Tapi Yesus memberikan kuasanya kepada mereka yang percaya kepadanya. Firman-Nya, rencananya, sekalipun tampaknya terlambat, seperti tidak sesuai ekspektasi yang diinginkan. Belajar percaya bukan logika kita, tetapi belajar mempercayakan hidup kita pada firman Tuhan, dan sehingga kehendak Tuhan yang terjadi. Setelah itu Yesus masuk ke dalam kamar, ayat 41 mencatat, lalu dipegangnya tangan anak itu. Katanya, talita kum, yang berarti,
Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya udah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Puji Tuhan, yang mati dibangkitkan, yang sakit disembuhkan, yang berdosa diampuni, yang terhilang diselamatkan. Itulah Yesus Kristus Tuhan kita. Dia datang dengan penuh damai dan tidak membawa intimidasi. Kalau ada intimidasi, ada tekanan, ada teror dalam hidupmu membuat engkau menjadi takut, itu bukan Yesus. Karena Yesus datang tidak memberikan engkau roh ketakutan, tapi semangat untuk membangkitkan kekuatan. Yesus selalu membangkitkan. Yesus selalu memberikan pengaruh positif dalam hidup Anda. Yang rapuh diteguhkan, dikuatkan. Yang lemah dimampukan untuk bisa bangkit. Yang sakit disembuhkan. Yesus selalu datang membawa perubahan yang baik dan masa depan yang penuh harapan. Banyak orang merindukan tumpangan tangan dari Yesus. Karena Yesus ketika menumpangkan tangan, sesuatu yang ilahi terjadi. Demikian pun hari ini, Yesus di surga, dia mengutus hamba-hambanya dengan kuasa daripadanya menumpangkan tangan. Sehubungan dengan kesaksian bagaimana anak ini yang sakit keras dipulihkan, bahkan dicatat meninggal, Yesus bangkitkan karena kuasanya yang ajaib. Saya menyaksikan perjumpaan kami yang singkat sekitar 5-10 menit saja kemarin dengan Ketum PSBI. Saya juga ini pakai jaket ini, jaket pemberian daripada Ibu Ketua PSBI, Ibu Desi Tobing Horas, ya. Ternyata kesaksian kemarin itu bisa menjadi berkat bagi banyak orang, yang mana beberapa tahun lalu kami berkesempatan untuk melayani dan mendoakan anak dari Ketum PSBI ini, Bapak Dr. Effendi MS Simbolon, yang dalam penglihatan mereka sebagai orang tua, anak ini ya ada pergumulan, ya. Tetapi dari sekian tahun lalu, saya ketika menumpangkan tangan, saya melihat visi Tuhan, ya, bahwa anak ini justru memiliki kelebihan. Nah, itu hanya bisa dilihat oleh iman. Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita percaya dan bukti dari apa yang kita yakini meskipun kita belum melihat. Maka ketika orang tua melihat kenyataan, hamba Tuhan menunjukkan iman, sesuatu yang Tuhan rencanakan. Dalam kesedihan, orang tuanya, mama papanya meminta kita menumpangkan tangan. Dan puji Tuhan, saya ingat waktu itu di kota Surabaya, kami tumpangkan tangan, dan puji dan syukur sejak hari itu. Dan hari kemarin saya dengar kesaksian dari ayahandanya, anak Timothy, ya, yang terkasih sekarang sudah tumbuh besar, dan puji syukur, puji Tuhan, soli Deo Gloria, segala kemuliaan bagi Tuhan tempat yang amat tinggi. Anak ini yang beberapa tahun lalu masa kecilnya dengan begitu
pergumulan orang tuanya, bagaimana anaknya, dan seterusnya. Puji Tuhan, Tuhan itu hidup, Tuhan baik, Tuhan Yesus berkuasa. Lewat penumpangan tangan hamba Tuhan yang dipercayakan, dikaruniakannya untuk melayani. Anak Timothy hari ini bukan hanya normal, lancar berbicara, bisa membaca, wow, tetapi suka menyanyikan kitab Mazmur dengan syair. Dan itu sebetulnya videonya lebih panjang, bagaimana kami diperdengarkan kemarin di parkiran di Mall BSBI Walk, bagaimana indahnya anak terkasih ini ketika membaca kitab Mazmur sambil bermazmur ya kepada Tuhan. Bukankah ini satu karunia yang Tuhan sudah nyatakan di keluarga ini? Dan kalau sore hari ini tanggal 7 Agustus, Pastor Andy Tuhan kasih kesempatan hadir di gedung No Mansion Gereja HKBP Sentosa di Samarinda. Ada banyak anak-anak yang akan dapat berkat-berkat doa kesehatan tumpang tangan. Ada banyak perempuan-perempuan, wanita-wanita yang mungkin sakit pendarahan, tumor, kanker, ketika tangan ini, tangan biasa, tapi diurapi oleh Sang Khalik, diurapi oleh Tuhan yang Maha Tinggi, Yesus Kristus yang berkuasa di dunia sampai di sorga. Tumpangkan tangan, orang-orang sakit boleh melihat dengan iman rencana Tuhan dalam hidup mereka. Manusia secara natural tidak bisa melihat lebih jauh. Saya teringat ada satu kisah bagaimana sang anak yang ketika tiap hari ibunya itu membuat rajutan, menjahit sebuah jahitan. Anak itu selalu melihat dari bawah dan tampak dari bawah jahitan itu tidak berbentuk. Anak itu mau lihat bagaimana apa yang dijahit, disulam, dirajut oleh ibunya. Dia tidak melihat apa-apa yang indah, karena dia melihat dari bawah. Lalu ketika jahitan, rendah atau sulaman ibunya itu sudah selesai, ibunya lantas menggendongnya, letakkan di kakinya, dan anak itu melihat jahitan ibunya dari atas, ternyata sebuah pemandangan yang indah. Demikian pun kita hari ini Bapak Ibu sekalian, mungkin kita melihat rencana Tuhan dari bawah. Kita melihat sesuatu yang belum berbentuk indah. Tapi tahukah Bapak Ibu, kalau ada hamba Tuhan di mana engkau digembalakan, dia berdoa kepada engkau, dalam nama Yesus, dia bisa tunjukkan kepada Anda apa rencana Tuhan. Yang Tuhan sedang rencanakan adalah baik dari cara pandangnya Tuhan. Saya berdoa lewat firman ini, saudara-saudara yang sakit, semua boleh diberkati sehat. Dan kita mengaminkan firman, mari kita mengucap syukur. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat sabda firman-Mu. Diberkatilah Engkau ya Tuhan dalam kemuliaan-Mu, Tuhan yang hidup, pencipta alam semesta ini, yang sudah memberikan firman Tuhan kepada setiap kami, manusia ciptaan-Mu.
Jika di antara mereka ada yang mengalami sakit, pergumulan, kelemahan tubuh, berdosa, butuh juru selamat, butuh hidup yang baru, Tuhan berikanlah kasih-Mu, kesembuhan-Mu, kehidupan roh, kehidupan ilahi daripadamu. Menjamah setiap Bapak Ibu terkasih, jiwa-jiwa yang terkasih yang berharga, setiap pemirsa pendengar dimanapun berada, letakkan dua tanganmu di dada seperti ini. Amin. Setiap mereka meletakkan dua tangan di dada mereka masing-masing, mereka mengaku Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan dalam hidup mereka. Amin. Dan setiap mereka saat ini saya berdoa, aliran kesembuhan mengalir bagi orang-orang yang sakit. Kasih Tuhan mengalir memperbaharui bagi mereka yang terhilang. Ada hidup yang baru, ada pengharapan, ada damai sejahtera, ada sukacita mengalir di hatimu. Kelepasan kuasa Tuhan yang ajaib bagi mereka yang terikat oleh dosa, ikatan belenggu roh jahat, free in Jesus name. Dari Yesus yang kudus mentahirkan, membebaskan engkau, mengampuni dari segala dosa, kutuk dan pelanggaran engkau. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Anda sudah mendapat doa kelepasan, doa kesembuhan, dan doa hidup yang baru. Selamat hidup baru, selamat sehat, dan hiduplah jadi saksi Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian yang mau saja diberkati air minum dan minyaknya bisa angkat saat ini seperti ini. Puji Tuhan, kami mohon ya Tuhan berkat-Mu atas air minum dan minyak di tangan kami. Ya Tuhan berkatilah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, air minum ini dalam berkat Tuhan menjadi healing water. Minyak di tangan Anda dalam berkat Tuhan menjadi minyak urapan. Airnya minumlah dan jadi kesembuhan, minyaknya oleslah dan jadi berkat kesembuhan bagi tubuh yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roba kore kene kikreka korona koma kikere kona sanda. Terpujilah Tuhan yang mengurapi air dan minyak ini. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Silahkan diminum airnya, jadi air berkat dan segala kelemahan tubuh penyakit pergilah selama-lamanya dan sehat selalu. Dalam nama Yesus. Puji Tuhan, puji syukur, senang sekali ya. Sebelum Pastor akan doa berkat, izin untuk menyampaikan kesaksian yang sudah kami terima. Puji Tuhan, Tuhan kiranya hamba Tuhan mau mendoakan agar anak kami tidak salah bergaul dan tidak keras kepala. Nah, kalau doa ini saya mintalah orang tua yang mendoakan. Ya, saya selalu katakan jangan semua doakan, minta hamba Tuhan pendoa. Saya khususnya hanya fokus mendoakan orang sakit, orang susah. Kalau anak tidak dengar, anak salah bergaul, anak keras kepala, atau putus cinta, atau masalah wisuda, atau masalah kerjaan, atau masalah tes apa-apa, pokoknya urusan-urusan hukum, pidana,
pengadilan tanah, jangan minta saya doakan. Saya nggak mendoakan. Ada yang protes, kan hamba Tuhan harus doakan semuanya. Enak aja. Enggak. Kalau yang lain terserah. Saya enggak. Saya bukan pendoa segalanya. Saya ada yang pernah membalas. Tapi kan Tuhan Yesus mengasihi. Ya udah, doa sendiri sama Tuhan Yesus. Ya, saya fokus mendoakan orang sakit dan orang susah. Saudara sakit, saya doakan. Saudara susah, saya kasih beras. Selesai. Kalau masalah konseling, curhat, mau cerita, udah ke gereja masing-masing aja. Ya, ke gerejamu di mana engkau berjemaah. Jadi supaya apa? Supaya saya juga itu bisa fokus. Kalau saya mau CM cari muka semuanya, nggak bisa juga begitu caranya. Ini saja 2S aja sakit dan susah sudah sering nggak kepegang, kasihan. Maka saya udah nggak terima video call karena begitu banyak sekali yang bisakah curhat, bisakah konseling, bisakah mau cerita, udah ke gerejamu sendiri aja, di mana engkau digembalakan. Kalau Pastor Andy kan bukan gereja, saya juga bukan gembala, jadi saya memang khusus ladang bakti untuk menolong orang sakit supaya dapat berkat tersebut ilahi, orang susah boleh ditolong Tuhan dan boleh mendapatkan penghidupan yang baru oleh kasih karunia Tuhan Yesus dari surga. Ya, jelas ya. Jadi tolong ya, setelah ini jangan lagi ada masuk ke form doa atau di chat itu, aduh aku lagi kontroversi hati Pak Pastor, aduh dompet lagi tipis, aduh itu urusanmu sudah Pastor, utang, pinjol, bisa bantu kah bayar koperasi, itu urusanmu. Saya bukan tidak mau, tidak mau masuk ke area-area sana karena waktuku itu terbatas sekali, dalam arti melayani tidak semua saya bisa melayani semua, kasihan ya. Harap dipahami, mau marah terserahlah, tapi yang penting saya sampaikan ini apa adanya. Berikutnya dari akhiran, sudah ini akhiran 3700 Opunzio ya, Opunzio yang bersaksi, puji Tuhan, mujizat Tuhan itu nyata. Opun dapat berkat minyak urapan dan oleskan. Ya, ini Opung sudah mungkin bahasanya saya coba ngimbangin ya. Berhenti batuk, puji Tuhan, haleluya, mujizat Tuhan sangat nyata. Terima kasih ya, pagi ini kami hadir kembali kebaikan Tuhan Yesus. Kesaksian Opung ini, Opung Cio, Bapak Pendeta Pastor Andi Simon, selamat pagi. Itulah. Jadi bisa ditanggapi, bisa bisa dipahami ya. Ini kesaksian Opung Cio, ya intinya Opung Cio ini menyaksikan Tuhan itu mujizat. Amin. Dari akhiran 5193 Opun Meli ya, Boru Hutagalung. Ada kesaksian benjolan di kepala sembuh berkat doa. Puji Tuhan, terima kasih. Saya sekaligus juga terima kasih kepada dan menyapa Opun Meli Boru Hutagalung ya. Terima kasih, tetap setia Tuhan Yesus, Horas. Oke, berarti kesaksian tadi hore sudah selesai. Berarti sekarang kita doa berkat. Puji Tuhan, Bapak Ibu, sudah saya doakan sehat selalu, panjang umur, dan ingat setia ikut Tuhan Yesus. Dan hari ibadah ditawarkan pelayanan oleh gembalanya, bantu pelayanan. Ada berkat, support, kasih, perhatikan orang miskin di sekitar Anda. Itu sudah hidup yang luar biasa. Jangan simpan dendam, jangan simpan benci, jangan iri dengki. Itu kehidupan Kristus yang luar biasa. Saudara sudah menjadi pelaku firman Tuhan dan hidupmu sudah senangkan Tuhan Yesus. Ya,
Baik, angkatlah dua tangan saudara, dua tangan terangkat, dan terimalah berkat rahmat anugerah, kasih setia, kesembuhan, perlindungan Tuhan Yesus Kristus atas Anda dan saya sekalian, keluargaku dan keluargamu. Pekerjaan Tuhan, pelayanan dimanapun engkau lakukan, Tuhan yang memberkati, melindungi, menyertai, dan membawa setiap kita masuk pada rencana ilahi dan menjadi serupa dengan Kristus dan berbuah-buah roh menyatakan kasih Tuhan di muka bumi ini. Kami terima berkat ini Tuhan dengan sangat bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya materikan pelayanan sepanjang hari ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat masuk di hari yang baru. Sola fide, hiduplah oleh iman. Immanuel, Tuhan Yesus sayang kita semuanya dan bersertai sampai selama-lamanya. Bless you all semuanya. Dadah. Dan kiss bye. Dor. Oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, selalu percaya Tuhan Yesus setia. Oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, selalu percaya Tuhan Yesus setia. Dari semuanya yang warga Samarinda, doakannya Pastor bisa sampai di Samarinda dan melayani Bapak Ibu sekalian yang membutuhkan meet up atau sapaan secara onsite. Sore ini jam 5 ada di gedung No Mansion Gereja HKBP Sentosa di Kota Samarinda. Kisbay udah. Dor. Dadah. Di gelapnya hatiku, ku cari damai yang hilang. Di tengah badai jiwaku, ku merasa sangat lelah. Air mata jatuh membasahi pipiku. Kerinduan padamu Tuhanku tak terbendung lagi. Oh Yesus, ku rasa kini Engkau hadir. Hati yang hancur kini utuh oleh kasih-Mu. Damai-Mu mengalir penuhi ruang jiwaku. Kau angkat bebanku, ganti sedih jadi sukacita surga. Bukan karena kuatku, ku berdiri teguh. Bukan karena ku sempurna, ku layak di sisi-Mu. Hanya anugerah-Mu yang menyembuhkan lukaku. Hanya nama-Mu Yesus yang menghidupkan rohku. Oh Yesus, ku rasa kini Engkau hadir. Hati yang hancur kini utuh oleh kasih-Mu. Damai-Mu mengalir penuhi ruang jiwaku. Kau angkat bebanku, ganti sedih jadi sukacita surga.
Buatku, ku berdiri teguh bukan karena aku sempurna. Ku layak di sisimu, hanya anugerahmu yang menyembuhkan lukaku. Hanya namamu Yesus yang menghidupkan rohku. Oh Yesus, ku rasa kini Engkau hadir. Hati yang hancur kini utuh oleh kasih-Mu. Damai-Mu mengalir penuhi ruang jiwaku. Kau angkat bebanku, ganti sedih jadi sukacita surga. Tiada lagi takut, tiada lagi bimbang. Kau Tuhanku, Raja damai dan kehidupanku. Ku sujud menyembah dalam hadirat-Mu yang kudus. Selamanya ku milik-Mu, selamanya Kau milikku. Damai-Mu Tuhanku, sukacita selamanya. Amin. Saat gelap menyelimuti langkahku, Kau tetap genggam erat tanganku. Di tengah badai Kau beri damai, tak pernah Kau tinggalkan aku. Hati rapuh ini Kau pulihkan, dalam tangisan Kau beri harapan. Kau selalu ada, Kau selalu setia. Saat ku jatuh, Kau angkat diriku. Kau selalu ada, Kau selalu setia. Saat ku jatuh, Kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadirat-Mu nyata di dalam hidupku. Saat dunia menjauhkan diriku, kasih-Mu tetap peluk hatiku. Tak ada tempat yang lebih indah selain berada di dekat-Mu. Bapa, Kau mendengar setiap keluhku. Yesus, Kau menjawab setiap doaku. Roh Kudus penuhi jiwa yang haus. Kau Allah yang hidup, tak pernah berubah. Kau selalu ada, Kau selalu setia. Saat ku jatuh, Kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadirat-Mu nyata di dalam hidupku. Dalam hidupku. Kau selalu ada, Kau selalu setia. Saat ku jatuh, Kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadirat-Mu nyata di dalam hidupku. Mintalah,
maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan.